Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, bacaan leksionari pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 25 mengisahkan sebuah fase awal dari pertobatan dan perubahan hidup seorang yang bernama Saulus. Kita tahu siapa dia, seorang yang sebelumnya menyiksa dan membunuh para pengikut Yesus. Tetapi dikisahkan bahwa hidupnya kemudian berubah 180 derajat. Dan setelah bertobat, dia hanya punya satu tujuan dalam hidupnya, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Anda bisa membaca pada bagian yang mendahului, ayat-ayat yang mendahului bacaan leksionari hari ini, ayat 15-16, dan juga di dalam ayat 20 dan ayat yang ke-22. Tetapi saudara, setelah dia mengalami titik balik dalam kehidupannya itu, ternyata sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Saulus sebelumnya, tiba-tiba terjadi dalam hidupnya. Dikisahkan bahwa orang-orang Yahudi di Damsyik yang tadinya simpatik sekali, mereka yang bersimpati terhadap persekusi dan kekejaman yang dilakukan Saulus kepada para pengikut Kristus, sekarang berbalik menjauhi dia. Bahkan dikatakan bahwa mereka sampai menyiapkan strategi untuk membunuh Saulus. Dituliskan di dalam ayat 21 sampai ayat 23. Dan bukan sampai di situ saja, saudara, tantangannya bahkan bertambah lagi. Kanan salah, kiri juga salah. Di satu sisi dia dibenci oleh orang-orang Yahudi yang tadinya bersimpati dengan dia. Tetapi di sisi yang lain, dia juga diragukan oleh para murid Yesus di Yerusalem yang masih belum yakin 100% apakah memang benar bahwa Saulus ini sudah benar-benar bertobat menjadi murid Yesus. Dia ditolak oleh orang Yahudi, tetapi dia juga diragukan oleh murid-murid Kristus. Tetapi saudaraku, berita yang begitu indah pada bagian ini adalah bahwa dalam setiap tantangan yang dihadapi Saulus, ternyata selalu ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan di sana. Apa itu? Yang pertama, saudara, dikatakan dalam bacaan kita bahwa Tuhan membebaskan Saulus dari rencana pembunuhan di Damsyik. Dikatakan bahwa para murid Yesus bergotong royong, beramai-ramai menurunkan Saulus dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Dituliskan dalam ayat 25. Dan dengan cara itulah kemudian para murid Yesus itu meloloskan Saulus dari upaya pembunuhan yang hendak dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dia ditolong untuk lolos dari situasi yang mencekam itu. Yang pertama. Dan yang kedua, saudara, Saulus bahkan kemudian disambut dengan sangat baik oleh Barnabas. Dan Barnabas inilah yang kemudian meyakinkan para rasul yang lain bahwa Saulus ini telah benar-benar berubah hidupnya. Barnabas inilah yang meyakinkan para rasul yang lain bahwa Paulus ini atau Saulus ini sudah benar-benar berubah sejak dia berjumpa dengan Yesus. Hidupnya tidak sama lagi seperti yang dulu, dikatakan dalam ayat ke-27. Sampai akhirnya, saudara, para murid Yesus yang lain itu benar-benar bisa menerima Saulus di dalam komunitas mereka. Benar-benar bisa menerima Saulus sebagai bagian dari keluarga mereka. Dan bukan hanya itu, bahkan mereka kemudian mendukung Saulus di dalam upaya-upaya pekabaran Injil yang dilakukannya kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam kehidupan ini seringkali kita juga mengalami apa yang dialami oleh Saulus? Ketika kita menyatakan diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita memberikan komitmen kita untuk ikut melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka jangan bayangkan bahwa kita akan masuk dalam sebuah suasana yang selalu indah dan selalu ideal. Jangan membayangkan ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita akan selalu diterima dan diapresiasi oleh banyak orang. Tidak, kenyataannya tidaklah demikian. Dan itu yang dialami oleh Saulus dan para rasul yang lain. Saya teringat satu kali saya pernah ngobrol dengan seorang rekan penatua yang menceritakan pengalamannya ketika untuk pertama kali beliau menerima panggilan untuk menjadi seorang penatua. Beliau memberikan sebuah gambaran yang menarik. Baginya menerima panggilan sebagai seorang penatua itu ibarat seperti orang yang sedang duduk tenang setelah capek seharian bekerja, saudara.
Setelah lelah bekerja, dia sedang duduk di depan TV menikmati minuman panasnya. Tapi kemudian tiba-tiba dia dipanggil keluar untuk menolong seseorang di pinggir jalan dalam keadaan yang sedang hujan deras dan terjadi badai. Tetapi itulah risiko yang harus diambil ketika seorang menyatakan diri mengambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, ketika berhadapan dengan berbagai tantangan dan cobaan itulah, sesungguhnya kesetiaan kita sebagai murid-murid Tuhan sedang diuji. Namun demikian, saudara, berita baiknya adalah mari kita percaya bahwa Allah selalu menyediakan penghiburan dan Dia selalu menyediakan jalan keluar di saat yang tidak pernah kita duga dalam kehidupan ini. Dan itulah yang dialami oleh Saulus dalam bacaan kita hari ini. Selamat merenungkannya. Salam.